Hai Sobat Statistik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sintak untuk suatu fungsi atau function pada software R. Jadi di sini saya akan mengambil kasus regresi ya, contoh kasus regresi. Bagaimana sih cara membuat function regresi sendiri tanpa package seperti itu ya. Yang perlu kita tahu adalah eh, rumus-rumusnya ya, rumus-rumus untuk mendapatkan koefisien beta, untuk mendapatkan ANOVA itu seperti apa, kemudian uji parsial juga seperti apa. Nah, kali ini akan saya jelaskan secara sistematis, insya Allah. Nah, untuk memulai pekerjaan kita di software R, ada baiknya kalau kita membersihkan, mengosongkan terlebih dahulu global environment kita dengan menggunakan sintak ini ya. Nah, sudah kosong, kemudian konsolnya juga kita kosongkan. Kemudian setelah software R kita siap, maka kita akan panggil data kita. Data ini akan saya beri nama MyData, yang letaknya ada di folder C saya, di folder ini, dengan nama db.csv. Jadi dia sudah berbentuk CSV ya. Run. Nah, datanya sudah muncul. Ada 38 observasi dan 4 variabel. Variabel kabupaten kota, variabel indeks pembangunan manusia, proporsi penduduk miskin, dan PDRB. Kemudian untuk memahami apa itu fungsi, saya berikan contoh terlebih dahulu ya. Jadi ini fungsi ini ada namanya terserah kita apa saja. Kemudian function ini adalah sintak dari R ya. Kemudian data ini terserah kita mau memanggilnya dalam bentuk apa. Nah, kalau misalnya kita mau manggilnya dalam bentuk data frame berarti data, atau variabel berarti kita tulis variabelnya apa gitu. Ini contohnya. Nah, kemudian saya define X1 saya adalah variabel indeks pembangunan manusia dari MyData, X2 saya adalah ini, dan Y saya adalah ini. Kemudian saya minta function ini untuk mengeluarkan variabel-variabel saya tadi yang sudah saya define. Jadi MyData, nah ini ya, fungsi MyDat itu adalah perintah untuk mencetak atau memprint X1, X2, dan Y. Nah, MyDat kita panggil nih, data ini kan sebenarnya kan umum. Nah, di kita itu datanya apa? Nah, di data kita kan namanya MyData. Jadi saya masukkan function MyData. Nah, dia akan mengeprint ya. Yang pertama ini adalah IPM, yang kedua adalah proporsi penduduk miskin, X2, dan yang terakhir adalah Y-nya, yaitu PDRB. Jadi seperti itu ya maksudnya fungsian teman-teman. Sekarang fungsian regresi. Jadi di regresi itu kan ada variabel bebas dan variabel terikat atau variabel respon. Jadi saya beri nama fungsinya adalah regresi, kemudian memanggilnya dengan memanggil X dan Y atau variabel dependen dan independennya. Kemudian di dalamnya itu ada yang line 10. Kita define dulu jumlah data kita. Jumlah data kita tentunya enrow my data. Tentunya ada berapa ini? 38 ya. N38. Oke, siap. Kemudian ketika kita menghitung regresi secara manual, akan lebih mudah menggunakan perhitungan matriks ya. Nah, untuk mengeluarkan konstanta, maka kita perlu menyediakan X kosong, X dummy yang berisi angka 1. Sebelum diisi angka 1, kita buat X dummy kita, X yang pertama itu berisi 0. Nah, ini ya, isinya 0 sebanyak 38 data. Kita print X1-nya, kan, 000 ya, sebanyak 38. Selanjutnya, kita isi kan 00 ini dengan angka 1, caranya dengan looping. Looping di R ini seperti ini. Jadi menggunakan for, buka kurung, indeksnya berjalan dari berapa sampai berapa, di sini berjalan dari 1 sampai 38 atau N, dan apa algoritmanya, yaitu X1 akan diisi dengan angka 1 gitu ya. Sekarang kita print di blok X1-nya, tentu sudah berubah menjadi 1. Oke, berhasil ya kita membuat dummy variabel untuk mengeluarkan konstanta nanti. Kemudian X kita itu apa? X kita adalah gabungan dari X dummy yang berisi angka 1 tadi dan variabel X kita asli. Variabel X data kita asli kan dari MyData dan kolom kedua dan ketiga. Jadi ini
kosong karena semua observasi akan kita masukkan, dan variabel X-nya ada di kolom 2 dan 3 ya, IPM dan proporsi penduduk miskin. Jadi ini fleksibel, teman-teman bisa teman-teman ubah mau seberapa banyak pun. Jadi titik 2 ini adalah sampai. Jadi misal ada 10, berarti 2 sampai 10. Seperti itu ya, kolomnya. Oke, kita run. X kita sudah terbentuk ya. X ini. X1, IPM, dan proporsi penduduk miskin. Sekarang Y. Y-nya adalah ada di My Data dan kolom keempat. Sudah terbentuk ya di sini, di environment. Y-nya adalah numerik dari 1 sampai 38 dan angkanya adalah PDRB. Kemudian XY kita jadikan sebagai matrik karena kita akan melakukan operasi matrik ya. Kemudian kan beta. Beta ini ada di line 25, yaitu X transpose X inverse dikali X transpose Y. Untuk mendapatkan variabel matrik-matrik yang ada di dalam sini, kita satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah X transpose X transpose X inverse. Nah, kemudian betanya kita kan sudah keluar hasilnya sekian ya, teman-teman hasilnya. Jadi ini beta 0 atau konstanta atau A. Nah, ini beta 1 dan ini yang ini beta 1, ini beta 2. Kemudian betanya juga kita jadikan matriks. Kemudian kita cari Y prediksi atau Y cap dengan cara X dikali X transpose beta. Y topinya sudah ada ya ini teman-teman. Ada 38 atau Y prediksi ya, atau Y hat. Kemudian kita jadikan matriks juga. Kemudian kita perlu error kan teman-teman ya, nanti untuk analisis lebih lanjut. Jadi error itu kita definisikan sebagai Y aktual dikurangi dengan Y topi. Dan error, kita klik dari sini, nih error ya, variabel error sudah ada juga. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kan ingin menguji secara simultan atau output ANOVA ya kalau di Minitab atau SPSS. Nah, kita buat nama variabelnya, nama matriksnya ANOVA. ANOVA adalah ini kita siapkan dulu wadahnya, yang merupakan isinya itu adalah 3 baris dan 5 kolom. Kolomnya akan diberi nama ini dan variabel row name-nya akan kita beri nama ini. Nah, kita klik ya. Tadi kan kosong ya. Sekarang jadi seperti ini. Jadi matriksnya terdiri dari 3 baris dan 5 kolom yang merupakan baris pertama regresi, residual, total. DF, kolomnya DF, SS, MS, F, dan P. DF itu adalah degree of freedom, SS adalah sum square, MS mean square, F adalah F hitung, P adalah P value. Kita cari degree of freedom. Degree of freedom regresi, ingat jumlah variabel dikurangi 1 ya. Kita run. Kemudian degree of freedom dari residual adalah jumlah observasi dikurangi degree of freedom residual dikurang 1, DF total N kurang 1. Kita sudah dapat degree of freedom-nya. Kemudian kita siapkan matrik kosong, matrik yang terdiri dari N baris dan 1 kolom. Akan kita isi dengan nilai atau kita menggunakan looping. Regresi itu apa? Sum square regresi itu kan dihitungnya dari Y topi dikurang Y bar dikuadratkan ya. Nah, ini nih hasilnya. Ini kan. Kemudian residual adalah error kuadrat atau Y aktual dikurangi Y topi dikuadratkan. Jadi ini untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan dari SS reg dan SS residual. Nah, bagaimana cara mendapatkan sum square residualnya dan sum square regresinya? Itu tinggal summary saja, summary dari matrik yang kita buat tadi. Summary, regresi, summary, residual. SS total tentu dari sum square regresi ditambah sum square residual. Ini ya, di environment sudah muncul semua ya, SSR, SSR. Sekarang kita mean square-nya. Mean square regresi, mean square residual, dan mean square total itu adalah sum square-nya dibagi dengan degree of freedom masing-masing. Oke, kita fokus ke line 50-52 ya, kita run. Sudah keluar hasilnya. Kemudian F hitungnya adalah mean square regresi dibagi mean square residual. Didapat 3,68 nih ya. F 3,68. Oke, saya tanda ya, F 3,68. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Nanti akan kita cek dengan hasil dari package. Nah, P value-nya adalah 1 min PV dari F
F distribusi yang merupakan F hitung, kemudian degree of freedom, dan degree of freedom-nya ada 2, yaitu dari regresi dan residual. Kita run. P-value-nya yang didapat 0,035. Ya teman-teman ya, diingat-ingat 0,035. Desimalnya sampai banyak sekali ini ya. Oke. Kemudian ANOVA tadi yang isi 00 ini akan kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, 56 sampai 58 ini adalah matriks ANOVA baris 1, 2, 3, kolom 1 itu akan diisi degree of freedom, regresi, residual, dan total. Kemudian 59 sampai 61 ANOVA dari baris 1, 2, 3, kolom 2 akan terisi sum square. Kemudian 62 sampai 64 ANOVA dari baris 1 sampai baris 3, kolom ketiga itu akan terisi mean square. Dan kolom keempat akan terisi F, kolom kelima akan terisi P. Oke, kita run. Sudah ya, berhasil. Kita coba run lagi ANOVA-nya. Nah, sudah terisi ya teman-teman. Ini isi awalnya, kemudian setelah kita run sintak 56 sampai 66, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah uji parsial, kita kan harus melanjutkan setelah uji simultan, kita kan harus melanjutkan ke uji parsial ya, untuk mengetahui variabel mana yang signifikan. Kita beri matriks parsial yang sama dengan tadi ANOVA, barisnya 3, tapi ini kolomnya 5, karena saya menambahkan R square ya. Kemudian kita run, nama kolomnya kita beri, nama barisnya kita beri. Coba kita print dulu kosongannya seperti ini ya. Jadi ini koefisien regresi kolom 1, standar errornya, kemudian T hitung, P value, dan R square. Untuk mendapatkan SE koefisien, ini rumusnya ya, teman-teman bisa lihat di buku nanti. Nah, ini ada warning, it's okay ya, karena kita hanya membutuhkan diagonalnya. Coba SE koefisien, standar error dari koefisien regresi. Jadi nanti kita hanya membutuhkan nilai dari diagonal-diagonalnya saja. Ini X1, terus ini, dan ini. Oke, jadi yang NaN ini kita nggak masalah ya. Sama dengan konsep yang matriks ANOVA, jadi pada kolom pertama ini kita akan beri hanya koefisien regresi yang pertama, konstanta, beta 1, beta 2. Kemudian kolom kedua akan kita isi dengan standar error koefisien regresi. Kolom ketiga akan kita isi dengan T hitung, yaitu didapat dari beta dibagi SE koefisien. Dan kolom keempat akan kita isi dengan P-value-nya. P-value-nya ini didapatkan dari T-student ya, distribusi T-student kita run. Nah, kemudian tadi saya tambahkan kan R square pada kolom kelima. Jadi kita hitung dulu R square-nya. Ini salah satu rumus untuk mendapatkan R square ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai rumus yang lain, it's okay, nggak masalah. Nah, kita definisikan lagi pada kolom kelima di matriks pars ini adalah bernilai R square. Nah, kemudian kita print hasilnya seperti ini. Jadi dari tadi yang kosong terisi seperti ini ya. Nah, bagaimana sih apa efisiennya menggunakan fungsi gitu kan? Nah, kalau tadi saya kan merun satu-satu, sebenarnya bisa sekali run saja gitu. Coba ya kita bersihkan lagi environment-nya dengan menu ini, dengan sintak ini. Maaf, kita run langsung bersih ya. Jadi tadi itu saya menjelaskan gitu alur berpikirnya. Sekarang kita run kalau memang sudah jadi gitu kan. Kita baca datanya, kemudian fungsinya kita run. Dia langsung membaca sampai bawah ya teman-teman. Sampai line 91 dia terbaca. Jadi tinggal kita panggil saja gitu. Tapi kita define dulu X-nya kita. Jadi X kita kan X kosongnya ya, karena kan X1-nya kan sudah ada di regresinya, di fungsinya. Jadi X-nya adalah data, my data, indeks pembangunan manusia, dan my data, proporsi penduduk miskin. Oke, X-nya kita cek dulu. Ini ya, X-nya benar. Nah, terus Y-nya kan PDRB.
Oke, kita define run. Kita sudah punya X dan Y ya. Jadi cara manggilnya cuma gini nih, regresi X, Y. Oke, kita run. Nah, langsung keluarkan dua output. Output yang pertama adalah ANOVA, output yang kedua adalah uji parsialnya. Itu. ANOVA ini bagaimana? Kita hanya melihat dari F hitungnya. Ini yang 00 ini abaikan saja ya. Jadi F hitungnya 3,67 dengan p-value kurang dari 0,05, artinya model ini salah satu dari variabel kita itu ada yang memang signifikan mempengaruhi PDRB. Nah, dilanjut kalau dia tolakan 0 atau kurang dari 0,5 maka bisa lanjut uji parsial kan. Mana sih yang signifikan gitu. Nah, yang signifikan ternyata kalau dilihat dari uji parsialnya, dari p-value-nya adalah IPM ya, signifikan tapi dia masih di atas di bawah 10%. Ini masih tinggi ya. Jadi tingkat kesalahannya jadi kurang baik lah ya. Dan R square-nya 17,37% atau 0,17 ini dikali 100. Jadi variabel IPM dan persentase penduduk miskin dapat menjelaskan keragaman dari PDRB sebesar 17,37% seperti itu. Nah, kemudian perbandingannya dengan package apa? Kita lihat ya. Package library kan seperti yang sebelumnya, tinggal kita beri nama regresi pack, kemudian summary. Oh, maaf, ini my data. Kita run lagi. Nah, outputnya seperti ini. Ini hanya output parsialnya, dan ANOVA-nya tidak muncul ya, hanya dimunculkan F statistik dan p-value seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah ya kalau misalnya kita bisa membuat fungsi manual sendiri. Oke, nanti terima kasih. Oh my God. Oke, sekian dari saya. Feel free ya buat teman-teman kalau mau konsultasi atau mau bertanya-tanya atau mau minta request, mau kita bahas apa, bisa tulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.